Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Setiap detik, setiap ruang yang kita tempati selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah golongan manusia yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sekalian rahmatnya apabila suatu perkara kebaikan maupun keburukan menghampiri mereka. Dan mereka senantiasa tidak berhenti untuk meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan murkanya demi rahmatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluk, ia menulis pada suatu kitab, kitab itu berada di sisinya di atas aras, bertuliskan sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi luasnya langit dan bumi beserta sekalian apa-apa yang ada di antara keduanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 ditahan di sisinya, 1 bagian ia turunkan ke bumi, dari 1 bagian itulah semua makhluk saling menyayangi sampai binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat dan ia menurunkan 1 di antaranya itu untuk jin, manusia, binatang, dan serangga. Dengan 1 rahmat itulah mereka saling menyayangi, dan dengan 1 rahmat itulah binatang buas mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Adapun rahmat yang 99, Allah menyimpannya untuk diberikan pada hari kiamat sebagai rasa sayang terhadap hamba-hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia banyak yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang dekat dengan rahmat Allah. Adapun di antara ciri-ciri manusia yang dekat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 5 golongan manusia. Berikut ini ada 5 ciri-ciri orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang senantiasa taat lagi patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat wajib 5 waktu maupun yang sunnah, serta yang membayarkan zakat, infak, dan sodakoh yang menyantuni fakir miskin, dan lagi karena akan segala kasih sayang sesama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29-30. 2. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang manusia yang memperoleh rezeki dan harta yang banyak, niscaya ia menyadari bahwa sekalian daripada harta yang ia kumpulkan adalah karunia daripada Allah semata, dan menyadari bahwa sekalian daripada hartanya bukanlah miliknya sepenuhnya, melainkan adalah harta daripada kaum duafa,
lagi yang fakir dan miskin. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang yang apabila makan ia memuji kepadanya, atau apabila minum ia memuji kepadanya, karena merasa telah mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Quran Surah Al-An'am ayat 53. Sedang daripada perjalanannya guna beroleh rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya apabila ia beroleh rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ia bersyukur sepenuhnya atas segala karunia lagi rahmatnya. Sedang apabila ia beroleh rezeki yang tiada semestinya baginya, tetaplah ia dengan segala kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan baginya memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan rahmat lagi karunia-Nya pada hari yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada orang yang bersyukur. Sedang bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa bersyukur kepadanya, niscaya tiadalah diringankan segala siksa dan dosanya, melainkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. 3. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya terdapat limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik daripada kesusahan mereka. Apabila mereka ditimpa kemelaratan dan kesusahan dalam perkara urusan dunianya, lalu mereka hadapi dengan keikhlasan dan kesabaran, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kemelaratan yang ada pada mereka, hingga tiadalah luput atas hati dan lisan mereka untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling, dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih. Quran Surah Al-Isra ayat 67. 4. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patuh lagi taat akan segala perintahnya, lagi meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya, menjauhkan diri akan sekalian perkara kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi condong dengan sebenar-benar condong kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerima segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
Quran Surah Al-Hujurat ayat 7. 5. Menjalin silaturahim. Mereka yang senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan saudara seiman di antara mereka, karena sesungguhnya seluruh muslim itu adalah bersaudara, oleh karena kecintaan mereka terhadap sesama dan menjalin silaturahim bukan hanya karena dunia yang ada pada mereka, melainkan adalah karena akhirat yang terdapat di antara mereka, serta-merta dengan persaudaraan yang tiada akan terputus, baik di dunia maupun di negeri akhirat kelak, yang senantiasa nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling tolong-menolong apabila dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Nah, itu dia sahabat beriman, 5 golongan manusia yang dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.